Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini hari Selasa 22 mohon maaf, hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 kita bisa bertemu kembali di komunitas belajar di SMA Negeri 19 Garut ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di komunitas kita. Dan pada hari ini Bapak dan Ibu kita akan menyaksikan atau mendengarkan tentang budaya positif dalam rangka praktik baik di komunitas kita. Untuk itu tidak akan berlama-lama barangkali pemaparan tentang budaya positif akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Lukman yang salah satu sebagai guru penggerak juga di SMA Negeri 19 Garut ini. Untuk itu mari kita simak baik-baik Bapak dan Ibu, kita ambil hikmah dari apa yang akan disampaikan oleh Bapak Lukman Firdaus. Untuk itu kepada Bapak Lukman disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan hadir di dalam acara kelompok belajar, dan tentunya juga ini salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 9. Dan kenapa harus sekarang gitu? Karena waktunya udah mulai mepet. Tadinya pengen hari Jumat karena berbenturan dengan rapat pramuka, terus juga sebetulnya untuk penguploadan terakhir itu tanggal 13 gitu ya. Hanya saja saya takutnya nanti ada kegiatan yang di luar schedule saya pribadi gitu. Jadi saya mengharapkan ke Bu Elis kemarin, Bu bagaimana kalau misalkan hari Kamis saja gitu. Dan alhamdulillah juga Ibu menyetujui, kemudian ke Pak Iman juga sudah konfirmasi, mangga. Terus kebetulan juga Pak Eja bisa hadir, bisa membantu saya untuk mendokumentasikan. Insya Allah untuk pemaparan saya terkait diseminasi budaya positif kurang lebih 1 jam, mudah-mudahan lebih cepat gitu ya. Nah, karena ada beberapa materi yang harus benar disampaikan oleh saya. Jika melihat di tayangan di sini ada kurang lebih 30 slide gitu ya. 37. Izin ya. 37 slide. Baik. Izin berdiri saya. Nah, terkait dengan budaya positif, kita mungkin sudah umum ya sebetulnya, ini udah pada tahu terkait dengan budaya positif. Bukan hanya sekedar kita memanajerial seseorang gitu ya, tapi ada hal praktik baik lagi terkait dengan keperluan sekolah, bagaimana cara meningkatkan karakter seseorang gitu ya. Di dalam budaya positif yang akan saya bahas sekarang di sini adalah yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga hukuman konsekuensi restitusi, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima restitusi juga masih dalam bentuk poin-poin apa yang ada di dalam restitusi, yaitu 5 posisi kontrol dan bagaimana untuk merestitusi nanti di segitiga restitusinya ya. Untuk yang pertama kita bahas tentang disiplin positif ya. Bapak Ibu mungkin udah tahu ya terkait budaya positif di poin yang pertama yaitu disiplin positif. Kira-kira disiplin positif ada yang bisa menggambarkan dari Bapak Ibu apa itu definisi dari disiplin positif? Disiplin yang tidak menggunakan kekerasan. Ya, Disiplin positif itu disiplin yang timbul dari dalam diri personal
tanpa ditakut-takuti oleh hukuman atau tanpa diiming-imingi oleh hadiah. Ya, betul ya. Terima kasih Bu El, bahwa disiplin itu memang harus timbul dari diri kita ya. Jangan ada dorongan dari luar. Boleh ada dorongan dari luar itu sebagai motivasi, seperti contoh ya di program ini CGP gitu ya. Ini karena kemauan pribadi, bukan dorongan atas orang lain gitu ya. Nah, mengenal dan mendengar kata disiplin gitu ya, rasa-rasanya ini selalu berkaitan dengan hukuman ya Pak Bu, Iya. betul nggak? Ya, Nah, cuman yang saya tekankan bahwa di sini disiplin positif itu dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, jadi cenderung ke peraturan gitu ya. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Kenapa? Karena setiap ada peraturan, ketika anak belum siap untuk menerimanya, kadang suka berpikir, aduh sianya peraturan sangat berat gitu ya. Padahal aturan itu memang sengaja dibuat untuk ya kembali lagi ke diri masing-masing ya, khususnya untuk siswa, untuk pribadi siswa. Nah, di dalam hal ini kata disiplin, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Merdeka itu merdeka seperti apa? Kira-kiranya Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Yang dikatakan merdeka itu gimana? merdeka. Matanya. Ya, yang dikatakan siswa itu yang merdeka gitu ya. Siswa merdeka. Merdeka dalam hal apa maksudnya? Merdeka memberikan pendapat. Oke, kalau dari pembelajaran gitu ya, kita bebas, si anak bebas melakukan pembelajaran dengan teknik apa saja, selama dia mampu mencari dan menggali informasi terkait pembelajaran gitu ya. Nah, terus di merdeka dalam karakter gimana? Apa adanya? Apa adanya. Ada lagi. Ya, tidak dibuat-buat gitu, jadi Alami ya Bu. alami, Ya. natural gitu. Natural. Back to nature. Tidak ada apa-apanya sih, betul. Kalau karakter di kurikulum merdeka, kita tidak membatasi, hanya saja lebih menekankan ke siswa bahwa merdeka itu silakan kalian boleh merdeka, dengan catatan kita juga harus memiliki atau memberikan kebebasan kepada orang lain gitu ya. Jadi maksudnya bebas berekspresi tapi bertanggung jawab. Iya, betul. Gitu ya. Nah, makanya ini sesuai dengan filosofi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat ya dari pribadi. Disiplin yang dimaksud di sini disiplin diri gitu ya. Timbul karena diri sendiri tanpa ada dorongan orang lain. Kalau sebagai motivasi ya paling kembali lagi ke sarana ya, supaya apa yang akan menjadi pendobrak buat kita supaya termotivasi gitu ya. Nah, kalau pengalaman saya pribadi ya di kegiatan calon guru penggerak di sini gitu ya, daftarnya juga gitu kan, memang awalnya apa ya, bukan iseng sih. Kalau lolos gak lolos nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kebetulan alhamdulillah kalau lolos ya ini menjadi sarana motivasi saya untuk lebih meningkatkan kualitas perkembangan pribadi. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal ya dalam diri, karena berasal dari luar. Bukan dari dalam diri kita sendiri juga. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan disiplin positif.
di dalam disiplin positif kita harus mendisiplinkan dulu kita sendiri, baru kita mengangkat disiplin itu ke orang lain gitu ya. Selanjutnya sebentar. Krisis tadi ya. Oh, yang lampu biru. Ini ada beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan juga meliputi terkait tentang ini gitu ya. Nel aja. Relax. Dijawab biasa nggak ingat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Juk dijawab. Oh, atau. Berarti kayak udah, iya ge, berarti udah dijawab beta teh, kepencet. Kemudian udah, eta teh juga abi tuh. Ini ya kan? Ada berapa motivasi perilaku manusia menurut Dian? Barangkali ada yang pernah baca, Bu El mungkin yang sudah duluan. Salah di nomor dulu ayah itu kan. Di modul GP juga ada sebetulnya ya. Yang Times up. Salah. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin karena jaringan gitu ya. Yang penting jaringan nggak apa-apa gitu. Baik. Oke, jawabannya ada tiga ya. Kita lihat motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, untuk yang pertama, mungkin ini salah satu motivasi yang apa ya? Untuk menghindari ketidaknyamanan ini dari tingkat yang paling rendah di antara ketiga ini, gitu ya. Mengapa tingkat terendah? Biasanya orang yang memiliki motivasi perilaku ini untuk menghindari hukuman gitu ya atau ketidaknyamanan akan selalu bertanyanya dari saya akan benar. Jadi Apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya gitu ya. Dari kata itu kita udah tahu ya bahwa dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau menghindari hukuman gitu ya. Karena ada ketakutan dari diri sendiri gitu terkait dengan ketidaknyamanannya. Nah, biasanya kayak gitu. Gitu ya. Karena Jadi camping kayak hukuman nah itu salah satu contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Ini udah ketemu dalam ya pembelajaran kita di sini gitu ya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernah nggak Bu, Pak, kita ke kelas ngasih sebuah reward gitu ya, atau misalkan kita kasih soal yang dapat nilai bagus dikasih gitu ya. Pernah nggak? Budian saya sih tidak membiarkan seperti itu. Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Dulu gitu. kalau mengalami pernah, tapi sampai saat ini saya belum pernah melakukan itu. Hanya mengafirmasi positif aja ke anak-anak. Tapi kalau mengalami, saya pernah waktu SMA. Bahasa Inggris saya waktu itu cukup bagus dan saya diberi gantungan kunci. Bagus ya. Terus, hasil yang didapatkan dari siswa gimana Bu? Dari Ketika anak mendapatkan nilai baik bagus, gitu ya, kemudian dia kasih reward oleh kita, apakah ada hal yang
Oke, saya ceritakan pengalaman saya Iya. ya. Karena waktu itu ini menjadi pengalaman real nyata. Waktu itu gurunya Ibu Kanti, kebetulan beliau itu pulang dari Singapura kalau tidak salah. Nah, hanya ada 3 yang dia kasih rewardnya. Ada 3 gantungan kunci. Nah, ketika terus ulangan, nah lalu kan diperiksa ulangannya bagus. Nah, mungkin saya termasuk salah satu dari 3 yang bagus itu saat itu ya. Nah, dikasihlah. Bagi saya sendiri karena itu disebutkan dari luar negeri, dari Singapura, asal luar negerian gitu ya. Satu, bahagia. Ya. Ada kebanggaan tentu, dan sampai saat ini itu menjadi memori yang tidak terlupakan karena sampai sekarang saya belum melakukan ke siswa saya, tapi saya diperlakukan seperti itu. Sampai saat ini saya cerita, saya terus ingat ke Ibu Kanti ada kejadian itu, dan saya langsung akan senang gitu, lebih senang gitu belajar dengan Bu Kanti, bukan berharap ada hadiah lagi, tapi dengan itu terus aja sampai sekarang mengingat beliau dan bahagia saat itu. Ya. Senang. Terima kasih Bu. Ya memang kalau dari segi penguasaan kelas ketika dikasih itu anak-anak suka antusias ya Bu, Pak, Iya, betul. terkait dengan ayah hadiahna gitu ya. Nah, Biar nya contohnya biar kayak barusan juga gitu ya. Tapi 20.000. tapi catatan lain Pak, Bu, bagaimana nasib anak yang tidak mendapatkan itu? Barusan saja orang lain yang maaf rekan saya gitu ya yang nggak kebagian door prize, Hanas ditungguan gitu kan. Nah itu yang jadi kendala buat kita di sini. Nah gitu ya, amalan bener Bu. Nah gitu ya. Nah ini yang harus jadi perhatian buat kita, bahwa memang anak didik kita khususnya murid nggak selamanya sama Pak. Iya, betul. Ya. Kita harus memberikan arahan dan bimbingan yang merata kepada mereka gitu ya. Meskipun berbagai macam karakter gitu ya. Memang tidak seharusnya satu gitu ya. Kita pasti punya opsi tersendiri bagaimana membuat atau mengklasifikasikan setiap anak didiknya. Oh ini mah butuhnya ini, butuhnya itu gitu ya. Tapi ada yang lebih ekstrim sampai sekarang itu saya masih Iya. ingat. Siapa? Pada saat saya ikutan ospek di Universitas Sunda. Sebutkan. Ospek ya, ini perguruan tinggi. Universitas Pasuruan. Ternyata hadiah yang saya dapat tersebut bukan dalam bentuk hadiah, tapi dalam bentuk perlakuan Pak. Ya. Dalam perlakuan apa yang hadiah, dan hadiahnya memang nggak ada. Hadiahnya apa? Tampang. Dengan begitu sampai sekarang ada dalam hadiah gitu ya. Bikin saya itu. Nah itu mungkin pengalaman paling ekstrimnya ya Pak. Kalau zaman sekarang itu pasti berkaitan dengan hukum. Ada pasal-pasalnya terkait gitu ya. Nah ini harus benar-benar kita hindari mulai dari sekarang, karena di kurikulum Merdeka kita selalu ada hukum atau aturan-aturan yang memang bersimpangan dengan kita gitu. Nggak kayak dulu gitu ya. Saya juga pernah mengalami gitu, ketika suruh ke depan nggak bisa beledugan kan obor, pernah Bapak Ibu. Itu yang selalu ingat kepada saya gitu ya. Kan kalau dulu kan mental kita itu Sama aja. gitu ya. Ketika didagorkan oke jadi ya. Jadi teringat terus kepada kita. Tapi untuk sekarang ya anak Lebih seriusan gitu. baru dibilangin Udah kupul agak sih, jangankan dengan kata-kata kasar, dengan gestur tubuh kita juga anak sudah merasa gelisah Pak Bu ya. Jadi kita harus benar-benar mengarahkan atau mendisiplinkan anak bagaimana cara membangun murid kita khususnya di kurikulum Merdeka sekarang gitu ya. Nah untuk mendapatkan imbalan ini tingkat kedua ya dari sebelumnya, biasanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dia selalu nah kayak gitu pamrih atau meminta imbalan gitu ya. Ini yang menjadi patokannya motivasi perilaku pada manusia.
Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Nah, ini yang paling kita utamakan di zaman sekarang ini, gitu ya. Karena ini selalu sudah tepat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, gitu ya. Terkait bagaimana cara memotivasi perilaku manusia. Ini masih sifatnya umum ya, belum lagi nanti ke siswa. Ketiga motivasi perilaku ini tujuannya memang yang utama mendisiplinkan karakter siswa ya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga gitu ya pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak mengalami di poin yang ketiga? Diri kita atau di murid kita? Ya pasti ada mencetak. Ya pasti ada, mungkin Mengalami. belum bisa. Apa ya? Jadi kan ada. Biasanya ini lebih ke cita-cita, Pak, Bu. Pertanyaannya juga udah apa ya? Mengarah ke arah situ. Akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Keinginan lah. Gitu. Nah, justru dengan keinginan ini motivasi siswa itu semakin terdobrak, meningkat gitu ya. Nah, ini yang harus kita tekankan kepada anak supaya mereka menumbuhkan karakternya sendiri gitu ya, tanpa ada paksaan dari kita. Yang positif, kalau yang dikasih-kasih. Betul Pak, betul Pak. Nah, ini harus. Nah, betul. Nah, ini yang kalau di dalam sekolah ada nilai-nilai. Iya, benar Pak, nilai-nilai kebajikan ya. Yang koridor mereka kita sesuai kebajikan. Ya. Ya. Nah, ini salah satu materi yang harus kita kuasai, karena ini salah satu pembekalan kita menghadapi murid-murid di sekolah kita yang memang notabene di sekolah ini kan mungkin Bapak dan Ibu udah tahu lah ya, karena lingkungan pasar bisa jadi gitu. Syukur-syukur lingkungan pasar kita kan terbantu oleh banyaknya pesantren di sini gitu ya. Nah, Bapak Ibu terkait motivasi perilaku manusia kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa. Insya Allah ya, terima kasih. Baik. Bisa dilanjut Pak, Bu? Siap. Nah, oke. Sebelum ke yang lain materi, silakan Bapak Ibu. Menurut Anda termasuk apakah kalimat ini? Kami punya alasan. Mana bentuk hukuman, konsekuensi, restitusi? Teng. Jawab Budian sudah ningali wae. Sudah, buktinya tinggal ini. Iya. Lelot tentang ningali wae kadit. Iya tadi iya sih. Oh iya. Iya, sini. Iya, berarti bapak tapi. Kumaha. Tenan lah, nu penting mah ada respon. Saya juga yakin dah Bapak dan Ibu memang mau gitu mengisi. Terbaik. Oke. Salah deui wae. Benar. Baik, pertanyaannya di sini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini. Ini seolah-olah menstabilkan diri atau jati diri siswa murid, gitu ya. Sudah pasti ini ada di poin restitusi, gitu ya. Yang kedua, selanjutnya kita lihat
hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu tentunya udah pasti tahu ya apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman seperti apa kira-kira Pak Bu? Hukuman mah misalnya nih, misalnya ada siswa yang kesiangan, dikasih hukuman misalnya, kalau dulu ya dikasih hukuman keliling lapang, bersihkan WC. Kalau sekarang mah di sekolah kita terutama, walaupun masih ada hukuman tentang keterlambatan sekolah, tapi lebih beradab. Jadi hukumannya itu misalnya disuruh mengaji, menghafal ayat itu. Jadi apa namanya? Ya, bentuk hukuman itu biasanya untuk siswa itu diharapkan ada efek jerah. Ya, lebih ke arah penghukuman positif ya Pak. Ya kalau kita yang itu yang mengaji. gitu. Tapi kalau yang dulu makan itu Ya, bersihan WC, tanpa tahu apa-apa langsung geplak gitu ya. ya Nah, itu yang bikin anak jera itu memang dari takut jadi. merasa takut, akhirnya apa ya, mental si anak itu langsung down gitu, tanpa harus dicari dicari tahu dulu alasannya seperti apa gitu. Nah ini yang sangat apa ya, yang sangat riskan. Memang secara tidak langsung kalau kita apa ya, memang terkadang dan tergantung mood kita gitu ya. Tapi untuk sekarang harus hati-hati. Memang mood kita di rumah misalkan lagi jelek, tiba-tiba masuk ke sekolah ada anak yang bandel gitu lah. Itu jangan sampai kita terbawa emosi ya. Kadang-kadang itu kan Nah, sulit. itu itu yang menjadi PR besar buat kita ya. Ya, Terbangun pengen nambah gitu. Benar, Sebagai benar. contoh penggunaan sepatunya. Iya. Kita tuh di sini harus menggunakan sepatu kita. Ya, betul. Tapi kan ada anu bodas. Ketika ditanyakan kenapa? Kok hitam? Tetap senang. Tapi rencana sih oh gitu. gitu kan? Nah ini jadi Ya. ini PR buat kita juga ya. Nah, harus bertindak seperti apa ke anak nanti ya. Nah, selanjutnya Pak Lukman. kalau konsekuensi, kalau konsekuensi bisa Sebab ke arah akibat positif dan kayaknya, negatif sih sebetulnya gitu ya. Karena apa? Kalau melihat anaknya bandel, meskipun kita membuat keyakinan kelas kan Bu, kan itu udah kesepakatan bersama. Ketika kita dilanggar kan sebetulnya udah ada peringatan sebelumnya. Nah itu yang disebut konsekuensi. Kalau hukuman Jadi iya. apa ya, merugikan, sifatnya merugikan gitu ya. Tapi biasanya kan Pak Alman hukuman itu tercantum. Ya betul. Nah biasanya itu suka ada hukuman di apa ya, di pasal-pasal mungkinnya seperti itu. Di kita juga bisa ya, ada poin-poin gitu ya. Kesiangan 2 poin. Merokok 11 poin. Nah betul seperti itu. Ada juga gitu ya. Cuman boleh nggak kita menghukum seseorang? Sebetulnya boleh kalau ke arah yang lebih positif gitu ya. Ya. Hanya saja ini ya, yang jadi catatan penting buat bagaimana kita menghukum seseorang gitu ya. Itu poin-poinnya. Yang ketiga restitusi. Jadi ada hal ini mungkin apakah ada batasan dalam artian bahwa hal hukuman ini. Jadi yang mereka hukuman itu ada undang-undangnya yang diatur. Apakah yang ditolerir dalam hal ini adalah yang menyangkut dengan pekerjaan? Maksudnya kita harus Iya. itu ya. Kan seperti sekarang. Kalau hukuman itu dihilangkan, kemudian kita ganti dengan restitusi, ini bagaimana misalkan siswa di sini misalkan pada program ini masuk tapi dari kain itu dikeluarkan benangan hukuman. Ya. Nah ini yang jadi masalahnya ya. Ya. Nah ini mungkin apakah
di dalam hal ini perilakunya itu hanya pembelajaran. Kembali lagi saya menekankan bahwa hukuman ini dari segi perilaku dan bagaimana cara kita mengarahkan karakter murid, Pak. Bukan ke arah hukuman yang Bapak sebutkan tadi di pembelajaran saja gitu. Ya. Kan ketika di kelas anak gitu kan kan untuk aturan sekolah memang umumnya di sekolah gitu ya. Tapi ketika di kelas mereka nggak mungkin melakukan hal apapun karena ada seorang guru gitu ya. Yang ada paling keyakinan kelas dulu, kesepakatan kelas. Kalau misalkan kita kesepakatan kelas hari ini apa? Pagi-pagi harus tepat waktu. Ketika kesiangan baru ada hukuman gitu ya, atau tindakan gitu. Nah, seperti itu, Pak. Apakah saya terkait ibu karena ya tadi bisa salah persepsi. Ya. Yang gini, saya contoh saya. Ya, mereka walaupun tidak terpilih, apabila kamu itu masuk telat 10 menit atau 15 menit, wayang kamu jangan masuk, jangan mengikuti pelajaran saya misalkan kan itu ya salah satu ya. Ya. Cuman ya. Nah, apakah seperti itu? Kalau misalkan, oh apa itu kesiangan 5 menit push up ya, nah itu kan biasa ya. Ya. Nah, tapi mungkin apakah yang itu batasnya atau kalau menurut saya baca sedikit itu adalah penanganan personil. betul Pak, penanganan personil gitu ya. Nah, bisa apa ya antara guru dengan siswa Langsung gitu ya. Ya betul, memang seperti itu Pak. Kita ke arah personil sih sebetulnya ya. Ketika anak bertindak, tapi melihat tindakan anak itu seperti apa gitu ya. Tapi diusahakan kalau misalkan kita membuat aturan atau hukuman, alangkah baiknya dengan kesepakatan kelas dulu Pak, supaya anak tidak apa ya merasa mentalnya langsung menurun seperti itu ya. Nah karena ketika udah ada keyakinan kelas, nah nanti muncullah konsekuensi bukan hukuman lagi, karena ini udah disepakati secara bersama. Makanya di kurikulum Merdeka sekarang mau nggak mau siapa saja ketika kita masuk kelas dimanapun kita harus punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di masing-masing kelasnya gitu sebelum pembelajaran ya. Nah mungkin itu saja, terima kasih Pak Sur atas masukannya. Ini jadi catatan juga ya buat kita sebagai guru gitu ya. Nah yang ketiga restitusi gitu ya. Nanti kita bahas lebih jauh tentang restitusi. Tindakan pelanggaran umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi, udah jelas. Nah restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada beberapa kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Nah inilah fungsinya restitusi, yaitu menstabilkan kembali atau meningkatkan kembali apa yang sudah menjadi dampak buruk dari karakter siswa yang menurun gitu ya. Selanjutnya seperti yang sudah tadi ya pengalaman dari Bu Rina, setiap penghargaan gitu ya dihukum oleh penghargaan. Kita lihat di sini. Setiap kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab. Memang ya Bu, terlihat ya tanggung jawabnya ketika kita memberikan reward kepada anak yang memiliki nilai yang bagus gitu ya. Nah, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan, istilahnya umum gitu ya. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya karena kebiasaan, oh orang mah semangat, ibu iya mah osok mere reward ya lamun orang ngerjakeun teh. Tapi pas begitu nggak ada, anak dia malah kembali lagi gitu ya. Ini yang dikhawatirkan sebetulnya ya. Tapi tidak terlalu riskan juga. Tergantung kita bagaimana gitu ya terhadap anak.
Selanjutnya juga menurut Alvin Cohen, Punished by Reward pada tahun 1993 di wawancara ASCD mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Gitu ya. Ini seorang ilmuwan ini nggak bisa begitu aja melontarkan kalimat seperti ini. Tentunya pasti ada analisis dulu dari para ilmuwan ini gitu ya. Ternyata memberikan penghargaan ini sedikitnya bisa gitu ya mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi gitu ya. Nah, dari motor Pak Lukman bapaknya nanyakan karena Dan ini salah satu di hukum penghargaan. dia mau es krim. Sebetulnya ada 8 poin bagaimana para ilmuwan menganalisis tentang ilmu psikologis mungkin. Karena ini selalu berkaitan dengan psikologis anak gitu ya. Nah, cuman saya ambil 3 yang sering terjadi kepada tapi akhirnya dibikinin. terutama saya. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Memang betul ya. Dalam jangka waktu pendek kita kasih reward, wah anak langsung. Tapi jangka panjangnya kita nggak mungkin terus-terusan mengasih reward gitu ya. Apalagi berupa hadiah gitu ya. Nah ini yang perlu kita ketahui juga. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Nah ini yang jadi faktornya, ketergantungan bisa mengajarkan buah murid kepada kita yang selalu memberikan reward, gitu ya. Takutnya ketika kita udah nggak ada reward lagi, ya udah anak mengkol deui lah, gitu istilah Sunda namanya. ya. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya, selama ada penghargaan, tindakan yang sudah kita anggap baik, ketika tidak ada lagi ya udah hilang gitu ya. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah ini seperti yang barusan terjadi. Ya, barusan terjadi. Bu Elis, Pak Lukman mau sekarang gimana Bu? Yang lain takutnya pengen mengharapkan door prize gitu ya. Tapi ternyata nggak ada. Ini ada. Ya tapi kan sedikitnya ada ya rasa kecewa. Pernah ada sedikit gitu ya. Karena tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua, jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Itu bisa jadi, Pak Bu. Di hadapan kita, anak, wah, so aktif. Tapi di belakang, lain lagi, gitu. Ada kasus seperti ini? Banyak sebetulnya. Saya juga pernah mengalami. Ketika anak di kelas, kita ujiannya ya. Karena, mengharapkan imbalan, meskipun imbalannya itu ya tidak seberapa gitu kan, tapi anak wah hayang kumaha gitu, tapi di tukang mengkol deui. Ketika beres pembelajarannya dia karakternya kembali lagi seperti preman gitu ya. Mudah-mudahan di sekolah ini mah alhamdulillah nggak ada gitu ya. Ini pengalaman saya dulu. Yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Ketika bersaing terkadang ya anak kalau misalkan kalah suka ada kecewa juga gitu Pak, Bu. Apalagi untuk di kurikulum sekarang kan peringkat itu tidak boleh ya Pak. Nah ini ketakutan siswa ada di sini gitu ya. Jangan sampai karena melihat kita kalah dalam peringkat ya emosinya langsung muncul gitu ya. Masih mending di bawah dalam
kesadarannya gitu. Ini kalau di luar kesadaran ya bisa aja emosinya membludak, sedikitnya merennya kesurupan kayak meren lah, gitu ya. Kemudian penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking. Nah ini yang sudah barusan kita bahas peringkat rankingnya. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kecewa urang teh geus kumaha kurang kumaha diajar nepikeun KBB-akan istilahnya. Tapi hasilnya gitu ya. Ya itu bukan dari kesalahan kita juga sih sebetulnya. Cuman kita harus bisa memotivasi anak. Nah, anak kamu itu udah bagus mendapatkan hasil seperti itu. Mungkin ada sedikit apa gitu ke anak supaya jangan sampai kita mematahkan semangat mereka dalam belajar gitu ya. Selanjutnya memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Masih sama. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, gitu ya. Ya benar. Kita mengendalikan anak sehari tahun gitu. Kadituna kadang lamun teu diperhatikan nya mengkol deui, gitu ya. Yang terakhir, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkan, Anda akan merasa dihukum. Nah, ini udah jelas ya, Pak, Bu. Ketika kita punya harapan tidak sesuai dengan ekspektasi ya ada sedikit down juga terhadap kita. Nah ini terkait dengan hukum dari penghargaan. Ini konsekuensi ya. Konsekuensi ini merujuk pada hasil yang akibat dari suatu tindakan, keputusan atau peristiwa. Konsekuensi bisa bersifat positif dan negatif. Tadi ya, positifnya kalau kita memiliki keyakinan kelas, kan muncul konsekuensi ketika kalau pelanggaran kayak gitu. Ini apa ya? Tidak terlalu riskan kalau kita sudah punya keyakinan kelas, ketika konsekuensi ke anak nggak terlalu berbahaya terhadap efek yang didapatkan dari karakter anak. Dan saya kira Bapak dan Ibu juga udah paham ya untuk konsekuensi. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif ya. Udah jelas dengan restitusi budaya atau disiplin positif ini akan dapat gitu ya hasilnya. Karena pada murid restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan ya. Sebetulnya untuk guru sekarang itu harus benar-benar apa ya, lebih mencari wawasan atau materi terkait psikolog ya, kebutuhan anak. Tugasnya kita double lagi, bukan sekedar guru lagi, jadi harus sebagai guru BK juga ya. Nah ini karena kita kan langsung berhadapan dengan siswa ketika ada sesuatu hal yang terjadi ya langsung dengan kita. Kalau ke BK mungkin ke apa ya, hal yang lebih tinggi lagi mungkin ya hukumannya. Nanti kita lebih bahas lebih jauh lagi tentang restitusi. Ini sekedar definisi saja. Nah, kita bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Bapak dan Ibu, saya tidak akan membahas panjang lebar, ambil salah satunya saja. Bahwa hukuman itu adalah identitas gagal sebetulnya untuk kita. Kenapa gagal? Ya karena anak sedikitnya pasti akan ketakutan dengan hukuman, yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba ada hukuman yang begitu besar gitu ke anaknya gitu ya. Nah, beda lagi dengan identitas sukses, yaitu yang tadi konsekuensi dengan restitusi. Kita di kurikulum Merdeka lebih menekankan kedua posisi ini ya, agar apa, pembinaan terhadap murid itu lebih apa ya, lebih sesuai dengan aturan dan proseduralnya gitu ya. Contohnya gini,
apabila hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Betul nggak? Hukuman sesuatu yang menyakitkan. Bisa Pak. Betul ya? Ya. Nah, ketika kesiangan yang tadi disebutkan nggak tahu apa-apa gitu ya, nggak tahu alasannya apa, tiba-tiba langsung disuruh bersihkan WC gitu. Nah itu anak pasti merasa sakit hati, timbal baliknya takut ada, nah kayak dendam Pak Bu. Oh si bapak iya abin can naon-naon gitu ya, disoehkeun weh. Nah jok motor teh kan bisa saja seperti itu. Atau kita pulang dijaga anak-anak gitu kan dengan geng, apalagi maraknya sekarang gitu geng-geng anak gitu ya. Nah ini yang harus kita perhatikan ya terhadap pembinaan karakter siswa. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi, ya memang harus terjadi. Maksud harus terjadi di sini antara kita dengan siswa, antara kita dengan murid. Antara maju dan mundur kalau misalkan dengan bentuk seperti ini. Kalau majunya ya kita akan berhasil, kalau mundurnya ya anak nggak akan mungkin jera dengan apa yang kita lakukan oleh kita, gitu ya, konsekuensinya gitu. Tapi dengan satu poin lagi, dengan restitusi merupakan pilihan. Ini pilihan yang paling tepat. Bagaimana cara merestitusi terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah anak lakukan, gitu ya. Bagaimana kita menjaga mental anak, kemudian karakter anak agar terjaga lebih baik lagi. Dengan hukuman, anak tidak nyaman sudah pasti. Korban mendapatkan keadilan. Tidak nyaman untuk murid anak dalam jangka waktu pendek. Ya memang betul gitu ya. Kalau dengan konsekuensi tidak nyamannya sehari tahun gitu. Oh hari itu aja. Tapi besoknya kalau kita kalau si anak nggak melakukan kesalahan ya dia bangkit lagi. Itu dengan konsekuensi. Nah kalau dengan hukuman dia takut sieun kaburangan mending keneh teu sakola istilahnya gitu. Tapi dengan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kita kuatkan dengan cara restitusi, yaitu pendekatan kita ngobrol aja lagi sebagai pembimbingan, konseling lah istilahnya gitu ya, agar anak tidak sampai kembali lagi. Nah ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi tertuang dalam tabel. Mungkin Bapak dan Ibu bisa screenshot lah itu ya materinya. Bisa dibaca lagi nanti. Baik, sekarang kita udah tahu ya hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Kira-kira mana yang masuk? Jadi kalau Tenang. Restitusi atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Masuknya kemana? Hukuman. Atau baik ada memang hukuman. Hukuman. Silakan aja bebas sih. Oke, Nah, pelajaran saya mah matematika. sampai 25 aja ya. Ya. Oke. Yang jelas lagi restitusi. Ini masuknya. Jawabannya apa Pak Bu? Konsekuensi, karena di sini di dalam pembelajaran PJOK Gue dong gak bersalah. ya. Kecuali kalau pelajaran lain, masa iya harus dilarikan gitu. Tapi kan ke olahraga Bisa. Mam. Iya. Selanjutnya nanti ini bisa. ini keyakinan kelas, Pak Bu. Bapak dan Ibu udah tentunya udah melakukan hal ini ya, keyakinan kelas agar apa? Menciptakan aturan-aturan
yang disepakati oleh bersama, yaitu konsekuensinya. Ketika ada kesalahan yang terjadi, anak kita bisa merestitusinya nanti, bukan hukuman lagi. Iya, saya kira Bapak dan Ibu pernah melakukan ini. Ya, misalnya ya. Manakah yang bukan termasuk 5 kebutuhan hidup manusia? Jangan uang ya Pak Bu. Bukan karena uang segalanya ya. Uang bisa menghidupi kita. Memang betul ya konteksnya gitu ya. Bukan termasuk kebutuhan. Atau udah mau kayak ranking jadi narator terus ya Udah ya. Tutup. Tutup weh. Oke. Itu milih. itu keuangan atau cerita penting penting tapi dia bukan itu. Ini 5 poin ini yang harus apa ya kita ketahui, karena kita sebagai manusia kita harus tahu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup seperti sandang, pangan, papan, gitu ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita memang harus membutuhkan hal itu ya. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Ya, kembali lagi ke kebebasan gitu ya. Yang kelima, kesenangan. Itu sebetulnya kebutuhan yang paling dasar yang ada di dalam diri kita. Ya, semua pasti memiliki ini, gitu ya. Terus di data, awas. Tiket kereta. Ini salah satu materi yang harus kita ketahui, bagaimana sebelum kita merestitusi anak nantinya ya. Di data, awas. Sebenarnya gue bapak anak. Dan kita juga harus memiliki posisi kontrol. Sebelum ke posisi kontrol, ini kalau waktunya banyak, Mau dibaca ya mah. Tuh pencet weh. Kemana lah. mana we lah. Anak Ini- weh gancang. Atuh iya mada. Itu iya. Jangan tuh ih. Tapi mah mana weh seklik-klik mah. Akhirnya apa Bu? Jadi baca. So, ya sekali inget pe. Jangan sekali inget ya. Bener-bener. Ya mah bener tahu, bener paham atau keberuntungan? Ya, kemungkinan murid marah dan dendam. Ini akan terjadi marah dan dendam di belakang kita. Ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya, contohnya gini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, gitu ya. Dia akan merasa sangat bersalah dengan kata-kata seperti itu juga, gitu ya. Nah, sedikitnya, ya gitu. Tapi kita kembali lagi ke muridnya, gitu ya. Nah, kita harus paham bagaimana cara mengklasifikasikan anak. Kan mulai dari perlakuan ada yang mager, lumayan, rada di bawah itu gitu ya. Di bawah garis kemiskinan. Yang ketiga, teman, ayo bantulah demi Bapak ya, gitu ya. Nah, ini juga salah satu posisi kontrol yang ada di dalam guru gitu ya. Hasilnya murid akan merasa senang dengan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid merasa tergantung pada guru tersebut. Nanti akan ketergantungan ya. Kalau kita udah dekat, anak merasa kepada kita bahwa dia teman, ketika kita nggak ada, ya mereka buntu gitu ya. Nggak mau ke siapa gitu, mau ngobrol atau gitu ya. Jangan terlalu teman sih boleh gitu ya, menganggap teman, tapi jangan terlalu teman juga gitu, berlebihan. Pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa gitu ya? Mau saja.
Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah juga. Nah ini kalau anak merasa dipantau, ya pasti akan seperti itu, dendam atau seperti apa. Yang ketiga, kita sebagai manajer, ya kita lihat ya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, ya, tetapi mengatur pembelajaran kalau di sekolah. Jangan mengatur orang, karena ini ya berkaitan dengan aturan juga, punya hak hidup ya, kebebasan juga. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengelompokkan kembali, mempersatukan gitu kan. Ya baik ide, gagasan ataupun ruang lingkup dari sosialisasinya juga. Tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid akan ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Ya memang masuk ke rada hara rese oge gitu ketika anak dipanggil, sieun teh padahal nggak apa-apa gitu ya. Sieun diamekan karena ya memang udah jadi hal lumrah gitu ya. Nilai di konsumennya. Iya gitu. Ya, padahal kita kan ingin membenarkan gitu ya. Ya baik. Lanjut ya Pak Bu. Ini lagi. Tapi Pak Bu, pembelajaran saya ketika menggunakan metode seperti ini ke anak memang antusias gitu ya. Apalagi diberikan sedikit permainan di kelasnya. Nah, sebetulnya saya juga udah menyiapkan sih ice breaking buat Bapak dan Ibu ya. Hari ke anak gitu ya. Udah ice breaking tapi ke Saya akhir ya. benar dong. Baru salah sih. Oke. 5 lagi lah. Semangat, ayo semangat. Mau deh, ada termasuk tempat ini selalu pasti selalu yang akhir selesai. Sampai 30. Alhamdulillah, abi masalah wae dengan jawab teh. Mun teu salah teh dijawab. Aya kene. Aya deui teh. Tapi iraha teh aya wae. Menurut Anda Yang mana aja lah Bu. telah kamu lakukan? Gua abi oge mau dipasihan hadiah nu kahiji ge. Oh gitu salah. Kalau kena Mixer. mixer. Salah deui wae ya. Enggak, aku yang salah. Ku zaman aya nama atohnya urang mun salah teh nya. Teu juga baheula salah teh. Nah, ini. Nah, segitiga restitusi Pak Bu. Satu lagi ini. Segitiga restitusi kalau digambarkan memang bentuknya segitiga. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga kita menanyakan keyakinan. Pengennya kalau ada waktu panjang kita latihan bagaimana cara merestitusi anak, praktik langsung gitu ya, agar kita memahami setiap kesalahan-kesalahan itu apa yang harus sekiranya kita lakukan. Iya betul gitu. Tapi maksudnya Nah, yang pertama menstabilkan. Contohnya gini, ketika anak punya kesalahan apa gitu ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu hal yang manusiawi gitu ya. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ini salah satu menstabilkan identitas. Jadi anak nggak langsung disalahkan.
saya juga pernah melakukan itu, gitu ya. Berarti bukan dia saja yang pernah melakukan, orang lain juga pernah. Kita bisa menyelesaikan ini. Yang mana, Bu? Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya. Validasi bahwa kesalahan. Oh, Ya sama dengan berbuat salah tidak. Karena ada pilihan lain di option jawaban. Ini baru menstabilkan itu yang salah, ada yang lebih bagus. menstabilkan saja dulu, gitu ya. Nah, ketika si anak udah stabil, baru dikasih pemahaman yang lainnya lagi, lebih mendalam. Nih, ini yang contoh menstabilkan. Yang kedua, bagaimana cara memvalidasi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini, gitu ya. Nah, kita pasti akan mencari tahu, memvalidasi dulu, menganalisa dulu apa yang terjadi, kenapa anak melakukan seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, gitu. Ini kalau sebagai alasan, anak sudah punya alasan ya memang apa yang sepatutnya anak lakukan itu menjadi tidak apa-apa. Yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, gitu ya. Nah, seperti pembelajaran, kalau kesiangan yang pertama kita gak apa-apa kamu kesiangan, gitu ya. Tapi jangan sampai gitu. Nah, baru kedua kita validasi kenapa kamu bisa kesiangan. Kita cari tahu alasan, oh ternyata susah angkutan umumnya. Nah, selanjutnya baru kita kasih keyakinan. Nah, ini salah satu teknik restitusi, segitiga restitusi. Ada 3 lagi. Menurut Anda termasuk apa kalau Apa yang kita percaya sebagai kelas? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ini yang barusan. namanya nggak biasa kayaknya. Akhirnya weh. Tuh, udah salah. Ayo tunjukkan teman-teman. Oh, ayah. Apakah kamu sedang menjadi sisteman yang baik buat dirimu sendiri? Kalah parin yang cowi. Dan bila berdiri. Ayo tunjukkan anak-anak. Satu lagi terakhir, Pak Bu. Nanti lo cita bahagia nanti lo. Rotu sahanya dianyuk kamu. Baik, ini slide terakhir. Terima kasih yang sebesar-besarnya dari saya. Karena Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu buat saya untuk melakukan diseminasi. Ya. Ya nggak apa-apa. Pak Iman, ini murid yang kesiangan harus gimana nih? Gitu. Nah, maaf Pak Iman, karena tadi waktunya diburu-buru gitu ya. Karena udah lihat waktu, ini anak-anak pengen cepet pulang. Gitu. Baik. Insya Allah hadiahnya nanti berupa sertifikat. Untuk pengisian PMM ya, lumayan lah 4 poin juga gitu. Alhamdulillah. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lici. Di kamera. Ya, kita sepakati bersama aja. Yang lain dikasih atau tidak. Ari abi maat. Ari abi maat atau mun sakieu mah teu kudunya ada maseueun. Sudah berarti bisa diakhiri, Pak. Ya, baik.
Mohon perhatian Bapak dan Ibu, mohon perhatian. Demikian tadi paparan dari Pak Lukman berbagi praktik di komunitas belajar kita, dan Pak Lukman memaparkan salah satu paparan yang saya tangkap itu tentang disiplin positif, begitu ya Pak ya. Mungkin saya akan merefleksi diri saya sendiri, bagaimana cara memberikan, karena itu juga ada di program guru penggerak Jawa Barat, dan saya disuruh untuk merefleksi bagaimana mendisiplinkan siswa seperti itu. Nah, barangkali sedikit saya berbagi juga di sini bagaimana saya merefleksikan diri saya dalam rangka mendisiplinkan siswa ya. Saya bisa bercerita bahwa awalnya, ini sudah saya tulis di sini tadi, awalnya saya seringkali menggunakan hukuman. Misal, siswa yang tidak mengerjakan tugas, saya berikan tugas tambahan. Nah, ternyata memberikan hukuman itu tidak efektif. Karena dia hanya, atau misalkan siswa tersebut hanya membuat siswa itu takut dan tidak nyaman, dan juga dia akan lebih fokus untuk menghindari hukuman tersebut daripada memahami pentingnya disiplin. Jadi saya pikir untuk memberikan hukuman, tadi selaras dengan yang Pak Lukman sampaikan, bahwa dengan hukuman itu ada sebuah kesakitan, atau misalkan secara mental juga menjatuhkan, nah, dan lain-lain. Nah, ternyata memang disadari oleh saya ketika anak itu diberikan tambahan lain, dia tidak melaksanakan tugasnya, tapi malah dia menghindari, contoh dengan tidak sekolah misalnya. Nah itu jadi disiplinnya tidak efektif untuk jangka panjang. Kemudian saya mencoba lagi yang tadi dengan reward ya. Memang saya tidak memberikan reward sebagai hadiah bentuk dalam barang, tapi mengafirmasi positif terhadap siswa tersebut. Misalkan untuk siswa yang tidak pernah terlambat, saya sampaikan terima kasih, kamu hebat, tidak pernah terlambat. Tapi dengan begitu juga saya menyadari bahwa itu hanya motivasi eksternal sementara juga. Nah, ketika misalnya anak itu kesiangan, ya anak juga merasa dirinya alah ya kesiangan ya. Nah, jadi motivasi eksternal itu memang tidak selalu dalam jangka panjang. Nah, akhirnya setelah beberapa pendekatan, awalnya ketika saya memberikan afirmasi positif itu adalah lebih baik, saya pikir seperti itu. Tapi ternyata, itu juga yang dari eksternal memang tidak berjalan efektif. Yang lebih bagus itu ketika muncul dalam dirinya. Jadi untuk memperbaiki kesalahannya, untuk apapun itu menyadari dirinya berbuat salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, sehingga saat ini saya menerapkan, karena ya sudah beberapa kali, karena di sini di 19 itu banyak guru penggerak, dan kebetulan setiap yang diseminasi guru penggerak saya terlibat, saya ikut ya. Jadi ya alhamdulillah beberapa kali sudah mendapatkan informasi tentang ini, dan saya menyadari oh iya ya, ternyata dengan segitiga restitusi itu memang bagus untuk bagaimana cara mendisiplinkan anak agar siswa tersebut dengan sendirinya mendisiplinkan diri. Nah, jadi dalam hal tersebut tadi setelah beberapa kali pendekatan secara holistik barangkali kita harus lakukan. Jadi selain memberikan konsekuensi atas pelanggaran, saya juga melibatkan siswa dalam membuat aturan kelas atau yang kita sepakati dengan keyakinan kelas, dan itu memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, jadi setidaknya ketika kita mengajak siswa untuk tetap disiplin, ya tentu akan ada tantangan, karena tantangan ini untuk mendisiplinkan siswa tidak dalam sesaat barangkali ya, harus berkelanjutan. Mungkin itu tantangannya, dan itu refleksi saya, mudah-mudahan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukman terkait dengan budaya positif. Dan barangkali kita bisa berbagi dengan yang lain. Di sini ada guru penggerak senior dan juga ada beliau sebagai wakasek kurikulum, mungkin bisa menyampaikan sesuatu dalam kegiatan ini atau merefleksi kegiatan ini atau apapun itu bentuknya. Silakan saya berikan waktu untuk Pak Iman Nurzaman sebagai wakasek kurikulum.
Monggo A, monggo A. Kayak mah hukuman. Ini A, lepas. Oh. Nah, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh Pak Lukman dari mulai berpartisipasi dalam kegiatan CGP, kemudian mengikuti berbagai rangkaian kegiatannya dengan optimal, termasuk dalam rangkaian diseminasi ini juga, dan juga terima kasih kepada Ibu Bapak di sini yang sudah meluangkan waktu dan meskipun ini mungkin bukan yang pertama yang kita simak dan insya Allah ke depan pun mungkin di antara kita akan ada yang jadi guru penggerak lagi dan bertepatan juga dengan program guru penggerak Jawa Barat ya. Dan kedepannya kita akan senantiasa membahas ulang masalah ini baik dalam kegiatan komunitas atau apapun pertemuannya nanti, dikarenakan memang penting bagi kita untuk senantiasa mengingat kembali dan diingatkan kembali terkait apa-apa hal baik yang telah disampaikan oleh Pak Lukman tadi. Oleh karena itu sekiranya tadi yang disampaikan oleh Bu Hajarina juga bahwa ada refleksi yang dilakukan dalam kelasnya, yang mudah-mudahan Ibu Bapak yang juga termasuk saya pribadi juga melakukan hal yang serupa, melakukan refleksi dalam kegiatan kelas masing-masing, sehingga pada ujung-ujungnya adalah terjadi peningkatan kualitas layanan pendidikan. Itu saja mungkin, terima kasih dan mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Iman Nurjaman selaku Wakasek Kurikulum yang telah memberikan Pak Iman refleksinya terhadap kegiatan ini, dan mudah-mudahan tadi disampaikan oleh Pak Iman Nurjaman ini menjadi hal baik bagi kita semua untuk memberikan atau meningkatkan layanan pendidikan di sekolah kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan dalam berbagi praktik baik di komunitas belajar kita kali ini. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf dengan segala kekurangan kami, dan untuk itu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.